Cie. Mau istriku Pak Cie. Duduk. Aku ceramain istri orang. Gak boleh nampakkan orang sama orang lain. Auratmu marwahku. Auratmu marwahmu. Auratmu marwah anak-anakmu. Satu ku minta. Kalau kau keluar rumah, kupastikan pakaianmu ke Arab-Araban. Tapi kalau kita di rumah cuman berdua, kupastikan pakaianmu ke Barat-Baratan. Cuman berdua nggak apa-apa, iya kan? Betul apa betul? Gitu Pak. Di saat suami itu mencari nafkah. Dan orang ini pula pagi-pagi pulang petang, kadang ada pula yang nggak pulang-pulang, rupanya sudah buka cabang. Yang kayak gitu nggak usah pulang. Kok pulang pun kena parang. Bapak Ibu yang di Alhamdulillahillazi ja'alana al-mu'minina wal-muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin mi'atin syahidin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segenap lapisan puja dan puji kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Ianya Allah yang telah menciptakan bumi tanpa landasan serta isi di antara keduanya. Ia juga zat Allah yang telah menciptakan dengan serba berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam berpasang dengan siang. Allah juga menghiasi bumi dengan lautan dan pegunungan. Ianya Allah juga yang telah menciptakan hitam dan putih. Ianya Allah yang telah menciptakan ada yang tinggi dan ada pula yang pendek. Allah juga yang telah menciptakan ada yang mancung dan ada pula yang pesek. Ianya Allah adalah tempat kembali yang sempurna. Ianya Allah tempat kembali tujuan segala hidup perkara manusia. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan benar adanya tak datang 2 kali. Semasih nyawa di kandung badan, semasih rongga-rongga tubuh kita sehat walafiat, semasih mata masih mampu melihat, Allah memberikan telinga masih mampu untuk mendengar, Allah memberikan kaki masih mampu untuk berjalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gunakan semua kesempatan itu semata-mata untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah.
oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, serta dimanapun dan apapun pangkat dan jabatan kita, kita tetap harus tunduk dan patuh di atas perintahnya Allah. Kemudian ada mamanya, ada ya. Diam nak, diam, yuk nak, yuk. Dia nggak boleh marah-marahin. Dimarahin dilempar pakai batu pulang kita. Ada maknya kan, ada. Paknya ada juga kan? Ada. Lanjut. Salah dan salam selalu kita mohon kepada Allah agar tercurahkan kepada seorang pemuda revolusi Islam sedunia. Ialah pemuda yang tampan, ialah pemuda yang mempesona, ialah pemuda yang telah berhasil gemilang memporak-porandakan kaum jahiliyah di tengah-tengah bertuhankan berhala, membawa umat manusia untuk bertuhankan Allah yang Maha Esa. Ialah putra daripada Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yang bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Rasulullah, dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Ia diwafatkan di kota Madinah Al-Mudawwarah. Ialah baginda kita Muhammad. Besar mana suara ibu mah kereta tuh? Kereta, ulang. Ialah baginda Muhammad. Juga salah dan salam kita kembalikan kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'ihim. Seterusnya doa salam sejahtera kepada seluruh ulama-ulama Allah, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keikraman dan ketakdiman yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah, guru-guru kami, pimpinan-pimpinan balai pengajian, pimpinan-pimpinan majelis taklim, Bapak Tengku Imam Masjid, Khatib Bilal Muazzin, dan seluruh para tengku-tengku yang telah hadir dalam lokasi rumah Allah yang sangat istimewa ini. Juga ta'zim dan takrim kepada Bapak Kecik Kampung Simpang 2 beserta seluruh jajarannya, kepada ketua Tuhaput beserta seluruh anggotanya, kepada ketua pemuda, wakil dan pemuda-pemudinya, kepada ketua PHBI yang telah melaksanakan satu acara agung, yaitu penyelenggaraan dakwah Islamiyah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah lokasi rumah Allah yang kita cintai ini. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa perjumpaan kita malam ini mendapat ridha dan kelak syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Coba tunjuk tangan Pak yang di belakang. Pak Tengku izin, saya belum kena penghormatan. Ada? Ada Pak? Yang depan dah semua Pak kecil ya? Udah, alhamdulillah. Belakang udah juga. Yang belum, ini kayak kata Pak kecil tadi. Kata Pak kecil, aku agak apa namanya, kok bahasa Aceh ya juga. Apa namanya? Grogi. Karena kata Pak kecil entah masuk YouTube, entah masuk TV, kata Pak kecil. Yang jelas Pak kecil, ini tim media, yang jelas kita masuk YouTube Pak kecil. Insya Allah besok di YouTube kita jumpa. Tak kayak mana caranya jumpa di YouTube? Awak pun bingung. Udah yakan aja lah Pak kecil. Orang kita sama-sama nggak tahu. Udah ya kan Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dan sesudah kami terlebih dahulu memohon maaf, beribu-ribu maaf jika nanti dalam penyampaian dakwah kami terdapat kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan. Itu merupakan kebodohan yang ada pada diri kami pribadi. Namun jika ada perkataan kami yang menjadi mau'idhah yang hasanah, yakinlah itu merupakan iradah daripada Allah, bukan karena kepandaian kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tepat pada hari, kalau tidak salah kami, hari ke-6 atau ke-7 pasca bencana melanda desa Kota Tring, datang Tengku dari kampung Simpang 2 berjumpa dengan kami di kediaman kami di desa Kota Tring. Kata Pak Tengku Usman, iya Tengku, ini memang udah lama kami cari. Awak berpikir dalam hati, kemana pula hilangnya? Aku kan gitu. Enggak aku jawab Bu, enggak aku jawab. Ya udah iya kan aja lah ya. Cek son. Kata Pak Tengku gini Bu, kami mau buat acara ceramah Isra Mi'raj. Nah, terus kaitannya sama aku apa? Aku bilang gitu. Kan gitu. Enggak, maksudnya kami udah rapat. Orang ini minta Pak Tengku yang harus mengisi acara. Nah, ini malam ini kutanya, orang ini bohong apa betul? Saya Bu. Saya kan udah dipanggil kan? Enggak. Nggak jaya, biarkan aja, biar enak diyakan aja lah ya kan. Tapi gini Bu, kami udah pernah kan kemarin. Kita udah pernah jumpa Bu. Di mana jumpa? Nah di situ. Gak jauh-jauh kali lah lokasinya. Tapi kenapa ya perkenalkan diri lagi kan gitu? Gak tahu namanya Bu. Udah. Namanya Usman. Abi dari mana? Dipanggil sama sama Koha, sama anak. Cek. Sama anak. Jadi yang mau kami sampaikan, jangan nanti Bu, lihat mari Bu. Kok nggak turun aku situ nanti. Betul Bu bilang. Habis itu ngapain Pak Tengku pulang? Ini, nanti jangan Ibu kecewa. Habis ngundang, nggak sesuai keinginan Bapak Ibu. Ini mohon diperbanyak maaf ya. Karena gini Bu, awak kok disuruh ceramah bahasa Inggris. Nanti kami ngomong bahasa Inggris. Ibu nggak tahu. Aku nggak tahu juga. Disuruh ngomong bahasa Jawa, Pak Tengku. Nggak bisa juga. Ada kita gini aja kan, ya Bu. Nanti kalau ada kalimat yang kesleo dalam bahasa Indo kami, ya, udah diamkan aja, jangan diketawain ya. Iya kan? Ya Bu, janji. Kita dakwah malam ini. Ini malam ini kita dakwah. Gini Bu, dakwah kita malam ini pendek masuk semua, ketimbang panjang masuk separuh. Ibu pilih mana? Pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Dakwah lu Bu, dakwah. Pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Apa? Pendek masuk semua. Enggak dakwah loh, dakwah.
Dakwah bukan? Iya, dakwah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak lama-lama nih. Bentar aja berdoa pulang kita. Ya? Ya? Karena gini. Ikan sepat, ikan gabus. Lalu aku dibilang cakep. Aku memang udah cakep dari sononya loh. Oh gitu. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus daripada ikan sepat, ikan lele. Banyak cakap bertele-tele. Yang penting malam ini kita ikan mujair, ikan semilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Enggak loh. Enggak. Itu sebetulnya nggak payah dikasih tahu itu. Sebetulnya, cuman aku agak ragu juga sih ke. Aku dengar-dengar pertama acaramu dibuat dalam masjid. Aku bilang sama panitia, kok dalam masjid acara dakwah Isra, buatkanlah pentas sesederhana mungkin pun tidak masalah. Yang penting kita intinya kalau dalam masjid orang ini merokok pun nggak bisa. Bapak-bapak kok nggak merokok, suntuk nggak pak? Tahu suntuk. Awak sini 2 jam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam tema dakwah Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini Bu, jauh-jauh hari, tepatnya tanggal 30 atau 31 Januari 31 Desember 2025, yang mau kami katakan ini adalah merupakan salah satu media pembuktian bahwa kita bangga menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan ikut-ikut punya orang Bu. Jangan ikut-ikut punya jangan bangga dengan punya orang. Bapak Tengku kok ke situ ngomongnya gini, ini telah terjadi jauh-jauh hari. Terjadinya apa? Asal udah tahun baru. Nah nih, pergantian Masehi 2025 menyambut 2026. Dulu 2024 menyambut 2025. Itu yang banyak heboh orang kita Islam. Betul? Kan? Betul katanya. Gini loh Bu, kita nggak usah merayakan tahun baru orang. Itu tahun baru orang, kita punya tahun baru sendiri. Satu Muharram itu tahun baru kita punya. Cuman aku agak kecewa sedikit gini. Ada juga yang mengatakan tahun 1 Muharram itu bulan angker katanya. Bulan dukun mandiin keris. Orang ngerawat tuyul katanya. Sehingga di bulan 1 Muharram ada pendapat yang mengatakan nggak boleh kenduri walimah. Akhirnya Pak Kua non-job. Sebulan penuh Pak KUA nggak nikahkan orang, nggak ada job. Nggak, yang mau saya bilang gini Bu, nggak ada larangan mau 1 Muharram, mau bulan apa saja. Ibu mau buat walimatul urus, walimatul khitan, tidak dilarang. Yang dilarang di dalam pesta tersebut mengundang kemaksiatan. Itu yang dilarang. Kalau ibu mau buat acara, kapan aja boleh. Ada satu ide nih Bu, kalau ibu mau buat acara, ada 1 bulan yang lebih bagus dari bulan yang lain. Bulan apa itu Ustaz? Bulan Ramadan. Hemat. Iya, siapkan dulu sebulan. Sekampung nyeritain, parah kali lah waktu Ramadan buat pesta. Cek, kedengar Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita jangan bangga dengan orang punya. Ini mohon maaf,
sekalipun ini pahit mesti kami luruskan. Ini enggak, nah kan? Pas 1 Januari pergantian Masehi, sibuk dari anak, mama sampai nenek-nenek ikut beli trompet. Nenek gatal. Udah muka mau maghrib pun ikut beli trompet. Bu, sini ya, dengar. Pak nih Pak. Semua malaikat Allah, ini aku kasih tahu. Semua malaikat Allah telah bekerja, Bapak Ibu. Cuman satu-satunya malaikat Allah yang belum bekerja. Siapa itu Ustaz? Malaikat peniup trompet sangkakala. Makanya jangan ibu cari gara-gara pada tahun baru Masehi. Ikut malaikat peniup bertebangan tuh gunung, hancur dunia ini, kiamat. Kita cari gara-gara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya tahun baru sendi. Satu lagi, apa itu Ustaz? Pas ada kira datang rudal Rusia nyasar. Hati-hati deh. Sempat nggak lihat di bini lagi kami. Yuk Bu, balik sini. Kaget aku Bu, untung nggak lompat. Tahu nyasar pula rudal nanti dari Palestina kemari kan gitu. Habis kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu lagi Pak. Kita punya adat dan istiadat sendiri dalam merayakan ulang tahun. Nah ini Bu, dengarkan baik-baik. Satu poin Bu ya, jangan tersinggung karena kami datang kemari bukan tujuan untuk menghardik dan mengejek, tapi tujuan kami untuk mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang memang diridhai oleh Allah. Ya Bu, ini kita nih ulang tahun. Ulang tahun kan tiup lilin. Iya Bu, tiup lilin. Kalau ulang tahun ke-15 itu lilin sekarang kan bisa ditempah kan, dibuat angka 15 dan ambil korek, nyalakan lilin, rame-rame nyanyi kan, happy birthday to you, happy birthday to you. Ketawa orang nyanyi memang itu kok. Habis disuruh tiup itu lilinnya. Awak herannya gini loh Bu, orang merayakan ulang tahun biar umurnya panjang, datang dia dipadamkan pauk. Iya kan? Iya kan? Boleh Pak Tengku rayakan ulang tahun, boleh. Undang anak yatim, wirid yasin, khatamkan Al-Quran. Ngapain? Happy birthday to you, happy birthday to you. Nah Bu, kita santai-santai aja nih. Iya kan? Iya. Lah itu kan seni itu Bu. Iya, Islam tidak melarang seni Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Enggak, Islam enggak melarang seni. Tapi seninya jangan ada maksud. Kalau memang Islam melarang seni, hancur. Ya kan? Coba lihat kemari. Nggak biarkan ini pentas ini begitu saja, jangan dihias kayak gini. Ini kan bagian dari seni. Artinya Islam tidak melarang seni. Coba dengar kemari. Kalau Islam melarangkan seni, mampus mazin. Azan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang mau ke masjid? Coba imam masjid lagi yang nggak pakai seni. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kena udah ya kena stain. Datang anak-anak belakang, amin lah wah. Lunjak. Habis kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak melarang
seni. Ganti happy birthday to you sama mabruk alfa mabruk. Kan bisa. Kami nggak pandai bahasa Arab. Nah, bahasa Inggris kok hafal, malah kau itu nggak pandai. Dulu kan? Aku inilah yang paling nggak suka itulah. Kepancing abis. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak melarang seni. Coba lihat di Imam Masjidil Haram. Enak kali bacaan Fatihahnya kan? Pakai seni di Abu Dhabi. Ibu tahu Abu Dhabi? Mana tahu ibu Abu Dhabi, tahunya kan Abu Dapur. Enggak, aku kasih tahu Abu Dhabi. Bilang hati ibu tuh gini, ngejek kali lah Ustaz. Habis kau nanti pulang kecil pun. Kau usah main kecil-kecil lah. Ngapain lah ke situ? Kemana tadi? Islam tidak melarang seni. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah momentum. Jadikan momentum peristiwa kisah perjalanan baginda Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina disebut dengan perjalanan Isra. Setelah peristiwa Isra, baginda bersama kendaraan Burak didampingi oleh malaikat Allah menembus lapisan langit yang pertama, kedua sampai ke-7, Qudsi, Sidratul Muntaha, bahkan ke Mustawa, dan sampai berjumpa dengan Zat yang Maha Kuasa Allah. Untuk apa? Untuk kok dia gini loh Bu, kok dakwah nih nggak nyambung sama orang dengar, blow on yang ngomong. Iya, ibu kok ditanya jawab aja lah, cuman yang betul, jangan capek pula aku nanti yang lurusin. Cuman malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak semuanya akan kita kupas perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Muhammad, namun kupasan kita berkisaran pada yang ada iktibar kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat dalam surah Al-Isra, Bani Israel ayat pertama. Dengarkan kemari, yuk kita ngaji bentar Bu, nanti mau ketawa-ketawa lagi lah kita ngaji dulu Bu, yuk ngaji. Pada ayat pertama surah Bani Israel, dalam kalimat pertama Allah mempertaruhkan kesuciannya demi membenarkan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama. Yang kedua, di setiap suatu peristiwa yang Allah pertaruhkan kesuciannya, tidak ada sesuatu apapun yang sanggup memperbuat peristiwa tersebut terkecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bukan karena keimanan, kita tidak sanggup menerima peristiwa yang seagung itu. Nah Bapak Ibu, peristiwa Isra wal Mi'raj ini baru dapat diterima bukan dengan memori akal kita, karena akan jadi error. Nggak cukup memori kita Bu. Jadi dengan apa? Dengan iman. Kita baca pada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan. Itu kalimatnya. Berarti apa? Baginda kita tidak berjalan sendiri. Beliau itu dibawa dengan kekuasaan
kekuasaan Allah. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Artinya gini, yuk kita ambil iktibar dulu sedikit. Dari mana ke mana Nabi bergerak, Bu? Nabi dari mana ke mana, Bu? Ilaha illallah. Ibu, Nabi dari mana ke mana, Bu? Dari masjid ke iya, kau usah takut loh, betul itu. Dari masjid ke masjid. Gini, Bu. Makanya masjid ini merupakan tempat yang paling mulia di dunia. Yuk kita kaji sikit-sikit. Ibu, tanggal 26 Kamis 2025, bumi serambi Mekah kembali mendapat ujian dari Allah dengan hantaman bencana alam. Ini merupakan musibah yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Kadang kami tidak memponis. Kadang masjid-masjid yang sudah kita bangun dengan megah, kadang rumah-rumah Allah yang telah kita buat dengan begitu indah, hanya mendapatkan keindahan lewat pandangan mata tatkala dilewatkan. Tapi untuk rukuk sujud di dalam rumah Allah telah segelincir manusia saja. Yang lain kemana? Sibuk dengan kehidupan dunia. Yuk kita kaji satu hadis Rasulullah. Masih mau dengar, Bu? Masih? Betul? Aku dulu waktu kecil gitu juga kayak anak-anak tuh. Iya lu, gitu juga waktu kecil kayak anak-anak tuh. Cuman makku tuh kok kayak gitu, aku ngam di libasnya. Makku dulu. Iya. Aku gak tahu kan mak sekarang kayak mana kan gitu. Nah, aku mau kasih tahu aja, aku kayak gitu juga dulu ribut. Cuman diam aku, dihayak makku. Iya lho Pak, iya Pak kecil ya. Ya Bu, hadis dari Anas bin Malik, Rasul berkata, di saat Allah ingin menimpa satu kampung, kalau bahasa kita, dengan sebuah cobaan bencana, maka bencana itu tidak akan datang jika di perkampungan tersebut, di tempat tersebut masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaahnya. Nah ini kalau sholat maghrib berapa sah kita pada Bu? 30 sah. 30 sah. 30 sah Bu. Iya aja kak, iya aja. Iya aja kak. Ya 30 sah. Makanya kita nggak kena bencana. Cuman hati-hati, saya bangga kau. Orang kita nggak takut badanku jauh dari laut. Iya, kita jauh dari sungai. Iya, kuasa Allah bangkitkan air dari bumi, tenggelam. Mau buat apa kita? Betul. Maka bapak-bapak nih, Pak ke masjid ya, salat ya. Anak muda, anak muda nggak punya aku Pak. Oh nah, aku pikir ke janda Bandung. Enggak lu Bu, enggak. Ngapain tuh kok janda mau daftar enggak aku? Iya betul enggak. Nih pemuda-pemuda di mana? Pak, ke masjid kita ya Pak. Kapan kita ke masjid? Ya kayak tadi lah tengku makan bersama, pala otak kau itu. Makan aja kau tahu ke masjid. Berak, numpang kencing. Maaf nih Pak, nggak usah ngundang.
cuman gini aku nggak ngejek. Kapan kita ke masjid? Kebelet pipis. Nah ini nampak. Kok enggak? Berkurang tengku iman tuh nunggu kita nggak datang kita. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oh ini kalau anak muda-muda zaman sekarang mana anak muda mana? Ada anak muda, dek, abang-abang, yuk dengar mari. Anak-anak muda sekarang ini zaman layangan. Habis kau bubuan, nggak usah takut, enggak lah. Ini zaman layangan. Di bapak-bapak ada yang main layangan kita pak? Ada kan? Boleh main layangan Pak Ustadz, boleh. Ibu-ibu udah marah nih. Dibilangnya boleh pula. Nah, udah tiap hari suami bilang jangan pergi. Kan gitu bu? Kok iya, ini iya loh pak. Gini maksudnya. Bapak mau main layangan silakan. Jam berapa kita naik layangan? Jam 4:30. Jam 4:30 sore. Kok jam 4:30 Tengku? Jam 4-nya sholat asar dulu kita pak. Secara berjamaah. Layangannya boleh bawa terus Tengku, boleh bawa terus taruh di mana? Aku sobek. Enggak lah. Bawa terus. Siap sholat, ganti baju, pakaian sholat, naikkan layangan. Tepat jam 6, layangan sudah turun. Simpan, mandi, ganti baju sholat, datang lagi ke mas. Gini loh pak, istimewanya apa? Kalau kita datang ke masjid dengan mengagungkan kalimat azan, panggilan Allah, berarti kita menjadi tamu istimewa di dalam rumah Allah. Gini loh pak, bapak pernah diundang Pak Bupati? Diundang Pak Bupati, ini bapak-bapak pernah? Enggak pernah. Aku gini kecil udah pernah. Iya, betul aku ya. Gini, bangga nggak waktu kita diundang sama orang yang besar pangkatnya? Ibu-ibu bangga? Bangga bu? Bangga. Datang nggak? Datang. Itu cari baju yang pas pun sibuk kita kan? Cari lain. Artinya apa? Kita takut menghadiri tamu Pak Bupati dengan pakaian yang sembrono. Begitu juga yang ngundang. Pilih tadi bu orang yang duduk asing ditanya, bu, orang yang duduk kenapa ibu duduk asing? Kalau bahasa kita lebih kurangnya gitulah. Ya. Sementara orang lain lagi berebutan kado. Kata ibu ini singkat cerita pak. Singkat cerita kata ibu ini tadi, saya nggak butuh kado yang direbutkan ibu-ibu itu tadi. Kenapa? Karena saya setiap detik, karena saya setiap saat datang kado dari bacaan Al-Quran yang dilantunkan anak saya di sudut kota Mekah sambil dia jual roti, dia membaca Al-Quran. Di setiap bacaannya huruf Al-Quran itu digandakan pahala oleh Allah, diberikan untuk ibu ini tadi. Nah, ada pelajarannya bu. Ada pelajarannya apa? Akankah kadang itu ibu kita yang lagi berebutan? Akankah kadang itu ayah kita yang lagi berebutan? Kita nggak sayang bu. Gini, ada satu kue. Ada satu kue. Kita taruh kue satu. Nah ginilah contohnya. Lebih kurang lebih. Ada satu air las segar. Aku mau pamer aja, ada dikasih rupanya. Nah, lihat aku tadi. Enggak, lu mau buat contoh. Ada satu, ini air apa namanya? Apa dek? La segar, habis minum langsung segar. Nah, kita taruh bu. Kita panggil semua anak-anak kecil. Ini contoh, jangan dia kau kemari nanti habis pula aku contoh. Kita suruh rebutkan sama anak kecil satu nih.
Di antara anak-anak yang berebut lasegar ini ada anak kita, Bu. Sedih nggak kita lihat? Sedih nggak? Nah, gitulah, Bu. Makanya di setiap selesai sholat, paling kurang kita membacakan sekali Fatihah untuk kedua orang tua. Duduk bacakan Fatihah dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, habis itu ngapain? Bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami serta dosa guru-guru kami. Kan gitu, Bu? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan suami kami orang yang mau ke masjid. Ya Allah, jangan dekat-dekat telinga suami, pecah kuping kau. Berdoa, ada, Bu, berdoa untuk suami ada? Ada? Di suami ada berdoa untuk ibu-ibu? Nah, tak jelas orang. Masa lagi lah, cari lain aja lah. Jangan nanti pulang dari sini bicara saya pula, ibu kau salahkan aku. Cik gara-gara tengkunyan. Habis ke, Bu, doakan sua. Makanya jangan langsung dilipat sajadahnya. Doakan suaminya, Bu. Ya Allah, selamatkanlah suamiku ya Allah, dalam rangka mencari nafkah untuk aku dan untuk anakku ya Allah. Yang lebih penting dari itu ya Allah, selamatkanlah suamiku dari godaan janda ya Allah. Enggak, itu contoh. Kau jangan suka, Pak. Itu loh, Bu, contoh. Kan? Ada doa kayak gitu? Ada. Rupanya orang ini khawatir, Pak. Kau nggak peka kau. Orang ini khawatir. Rupanya ada doanya itu. Jangan tempat setelip kau sama janda. Disambung pula doanya. Aku tahu ya Allah, bodiku gak sama seperti bodi janda itu ya Allah. Janda gede. Enggak kayak gitu doanya. Waktu suami kerja pertama antarkan ia di depan pin. Ada? Enggak ada? Oh, ada. Simpang 2 ini semua kayak gitu, Bang Ci. Yang aku tahu cari Bang Ci. Yang aku tahu semua kayak gitu kan aku cari satu gitu maksudnya. Udah ada. Cantik kali lah umiku tuh, Bu. Iya betul, Bu bilang. Betul. Nah, antarkan dia ke depan pintu. Bang, panggilnya apa? Sayang, mana? Orang ini pernah manggil sayang? Nggak pernah dipanggil. Jangan gitu kok, Pak. Jangan gitu. Jangan mentang-mentang ibu ini badannya gede kau panggil, kau kas 2 pintu kemari dulu. Nggak boleh gitu. Iya betul. Orang nih, Pak, orang nih jadi kulkas 2 pintu gara-gara ngandung dan melahirkan anak kita. Kok nggak sakit mengandung sama melahirkan tuh, Pak? Sakit, Bu? Sakit melahirkan, Bu? Dengar ke telingamu, Pak. Sakit, Bu? Kapok? Enggak, Pak. Ngeri juga. Makanya perempuan ini lebih mendominasi dia, Pak. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasul menjawab dengan 3 tingkat derajat perempuan. Betul? Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dulu yang harus aku muliakan? Siapa? Mamakmu, sok-sokan ibumu, tinggal simpang 2. Katakan aja lah
Sosokan ibumu tinggal simpang 2 siapa? Mamamu lah, kok mama kan aku. Enak kali kamu. Seorang sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mamamu. Siapa lagi? Mamamu. Siapa lagi? Mamamu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Kok ketawa? Berapa kali disebut ibu? Lagi? Bapak berapa? Ibu? Udah dapat restu bang. Orang diam jawab. Betul kan? Nah, ini ibu-ibu nih sungguh sangat luar biasa. Ibu, engkaulah wanita lihat derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kok ke situ? Nggak tahu lagi kayak mana. Udah itu aja lah. Memang itu kerjaannya. Lain apa? Nah balik ngapain sih? Balik. Suami pergi kerja, siap sholat subuh. Sholat subuh berjamaah dulu bukan? Siap sholat subuh jamaah. Kita yang perempuan siapkan bontot. Betul bontot. Nanti salah pula aku. Hah? Bontot Pak Kecil. Yang bawa itu apa bontot? Bontot bu. Bontot. Nanti bilang bontot salah habis pula aku kan gitu. Aku nggak tahu. Iya, bahasannya susah. Buat bontot. Siapkan bontot. Bahkan antarkan ke depan pintu. Katakan sama suami kita, ayah, kan gitu kan? Persen. Jadi dalam rumah tangga harus roman. Ajaran siapa? Ajaran Nabi harus roman. Panggilkan dia sayang. Kami malu Pak Ustadz panggil sayang. Sama-sama gigi Daila. Udah sayangkan aja, berdua nggak masalah. Jangan ada yang lihat. Dulu panggilnya sayang. Udah tua udah hilang. Dulu coba tiap malam minggu kirimkan WA. Oh adindaku cum-cum Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kau aku banyak hutang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, hanya beol yang banyak. Dulu. Sekarang juga panggil sayang lah. Antarkan dia. Oh bang, doakan kau bang. Pergilah bang dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Allah permudah segala urusanmu dalam bekerja bang. Allah hindarkan dirimu dari segala macam mara bahaya, baik di jalan maupun saat pulang. Ambil tangan suamimu. Hei bu, hei, ambil tangan suami. Bang, lo, iya, kok malu pula? Iya nih. Kapan orang ini cium tangan suami kapan? Lebaran. Duraka kau. Iya, aku nggak kayak gitu. Di sini dicium. Ih, nampak kali nggak pernah. Aku tanya istri siapa coba? Istriku kan? Kok ini kan lihat kok sibuk. Iya memang itu. Cium tangannya.
Petebangan bulu ketiak. Iya. Herannya tuh sini, lakinya kok diam aja, orang lagi tahu. Iya, betul Pak. Maaf. Yang cari bedak orang ini siapa? Laki. Yang cari minyak wangi itu orang ini siapa? Kita laki. Habis itu kita dinampakkan pula sama orang, bukan untuk kita. Nggak tahu kita tuh. Ini pertanyaannya gini. Ini pertanyaannya. Bu, orang ini kapan berhias? Pak, dengar Pak. Aku bela kau ini bentar. Ya kita sama-sama laki. Kapan orang ini berhias? Kondangan, pekan, mondar mandir depan kaca kan? Enggak kayaknya ulah babah. Waktu tidur mah kita ada berhias orang tuh Pak. Hi pelet betai be naga menyawai tak tengok tanyo tak kalendah nun Pak. Tiba tengah malam poh dua mati lampu tak balik terkepak mati mah tanyo kamu berdui. Yang cari minyak wangi kita, yang belikan pakaian wangi-wangian kita dikasih untuk orang nggak tahu kita jadinya. Jelas? Kau salah, kok jelas aja lah kau. Berhias untuk siapa Bu? Untuk suami, makanya aku tegas sama istriku Bu. Masih mau dengar? Aku tegas sama istriku. Ku panggil istriku, petebangan bulu ketiak. Iya. Herannya tuh sini, lakinya kok diam aja, orang lagi tahu. Iya, betul Pak. Maaf. Yang cari bedak orang ini siapa? Laki. Yang cari minyak wangi itu orang ini siapa? Kita laki. Habis itu kita dinampakkan pula sama orang, bukan untuk kita. Nggak tahu kita tuh. Ini pertanyaannya gini. Ini pertanyaannya. Bu, orang ini kapan berhias? Pak, dengar Pak. Aku bela kau ini bentar. Ya kita sama-sama laki. Kapan orang ini berhias? Kondangan, pekan, mondar mandir depan kaca kan? Enggak kayaknya ulah babah. Waktu tidur mah kita ada berhias orang tuh Pak. Hi pelet betai be naga menyawai tak tengok tanyo tak kalendah nun Pak. Tiba tengah malam poh dua mati lampu tak balik terkepak mati mah tanyo kamu berdui. Yang cari minyak wangi kita, yang belikan pakaian wangi-wangian kita dikasih untuk orang nggak tahu kita jadinya. Jelas? Kau salah, kok jelas aja lah kau. Berhias untuk siapa Bu? Untuk suami, makanya aku tegas sama istriku Bu. Masih mau dengar? Aku tegas sama istriku. Ku panggil istriku, Umi sayang duduk. Cie, mau istriku Pak Cie. Duduk. Aku ceramain istri orang. Gak boleh nampakkan orang sama orang lain. Auratmu marwahku, auratmu marwahmu, auratmu marwah anak-anakmu. Satu ku minta, kalau kau keluar rumah, ku pastikan pakaianmu ke Arab-Araban. Tapi kalau kita di rumah cuman berdua, ku pastikan pakaianmu ke Barat-Baratan. Cuman berdua nggak apa-apa, iya kan? Betul apa betul? Gitu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga aurat, jaga harta, jaga marwah, tak saat
di saat suami itu mencari nafkah. Dan orang ini pula pergi pagi pulang petang, kadang ada pula yang nggak pulang-pulang, rupanya sudah buka cabang. Yang kayak gitu nggak usah pulang, kok pulang pun kena parang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat kita 2 rakaat. Salat apa? Salat duha. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma anzil ilaina rizqika fa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, bukakanlah pintu rizkimu untukku. Jika memang rizki itu tersembunyi di dalam perut bumi, fa akhrijhu ya Allah, maka keluarkan ya Allah. Fa in kana fil ardi fa anzilhu. Jika tersembunyi rizki itu di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, jika rizkiku jauh, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman, jika rizki dan harta kami ini haram ya Allah, fatahhirhu, maka sucikan. Ada doa kayak gitu? Ada? Enggak? Doakan suamimu, doakan. Iya, biar orang dipulang dengan sela. Kalaupun kita pergi pekan, yakin dan camkan dengan baik sebelum pulang suami, walaupun kita ke pekan untuk belanja, tetap harus duluan kita yang nyampe pas suami pulang, bukakan pintu, masuk sayang, silakan duduk. Tanya sama suami, abang mau adik buat apa? Kan gitu. Buat teh dingin apa teh tarik? Kan gitu. Tawarkan suamimu, Bu, bang, teh hijau apa teh tarik? Kan sekarang ada teh hijau kan? Ada kan? Ada. Pernah ibu minum teh hijau? Bu pikir nggak pernah kampung kali. Sering. Bapak Ibu yang enggak usah takut, enggak ngomongin, tahu dalam hati ibu ini minta dia nih nggak ada teh hijau atas mejanya, nggak usah. Gak banyak kali minum pun nggak minum ini. Udah tenang aja, nggak gini cukup. Tawarkan suamimu pulang kerja. Jangan langsung pulang kerja, pulang kau bang. Udah pulang deh. Berapa duitmu? Lu kok aku ditanya kalau tak kau duit, aku minum aja belum. Jangan gitu, Bu. Duduk bang, abang mau adik buat apa? Nggak, ini ceritanya udah jam berapa kok kita lanjut terus? Jam berapa siapnya kita? Jam 11 pulang kita? Pagi duduk kau sini ya, wak lari. Enggak. Abang mau adik buatkan teh tarik apa teh hijau? Abang udah minum teh hijaunya deh. Jadi teh tarik bang ya? Iya, rupanya si adik ini habis tawarkan, dia nggak pernah buat teh tarik itu, Bu. Sampai dapur mondar mandir kayak mana lah buat teh tariknya, Allah. Si abang tahu itu nggak, dia minta yang hijau aja yang ada, malah teh tarik. Pening mondar mandir, ambilkan gelas, taruh teh, masukkan es batu, ikat pakai tali, tarik ke depan suami. Bang, teh tarik bang. Istri pau, teh kok diikat pakai tali, namanya teh tarik. Dulu waktu ngelamar 15 mayam, teh tarik nggak ada bukuan. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kunci dari semua itu tetap kembali kepada Allah. Selesai ibadah salat, doakan suami. Lanjut. Hah? Lanjut. Ini boleh kawan. Ini ada istrinya Pak, ajak pulang aja lah, pulang. Malam apa malam nih? Oh, ya besok kerja, sekolah deh, sekolah. Ya, tidur terus, tidur daripada libur tidur. Jangan pulang juga kau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam melaksanakan salat,
mesti ada ilmu pengetahuan fikahnya terhadap salat itu ada aturan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Enggak semena-mena, enggak suka-suka hati kita. Ada aturan salat, ada rukunnya, ada hayahnya, ada sunnahnya. Itu mesti paham. Kami belum paham Pak Tengku, kaji di balai-balai pengaji. Nggak boleh salat semena-mena. Kami kayak mana Pak Tengku belum bisa, lantas kami berhenti salat. Jangan pernah berhenti salat. Jadi kuncinya kayak mana? Belajar terus, salat tetap lakukan terus. Yakin Bu? Diterima oleh Allah. Diterima. Sebesar apapun dosa kita, tetap diterima taubat kita. Maka jangan pernah tinggalkan taubat dan salat. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Lagi wong aku diundang ceramah bukan untuk nyanyi kok. Nah aja lagi udah. Maka Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, pasti Allah menerimanya. Karena Allah lebih besar rahmannya ketimbang laknatnya. Artinya apa? Di dalam kitab tafsir Sawi Allah mengatakan rahmanku lebih besar ketimbang laknatku. Artinya kami tetap menerima taubat siapapun dari dosa-dosanya. At-taubu ala dambih kasabuni ala taubih. Taubat di atas dosa bagaikan sabun di atas pakaian yang membersihkan noda. Nah Bapak Ibu, sikit lagi duduk, sikit lagi. Habis ini pulang kita. Ya, jangan enggak nanti. Habis ini pulang. Enggak mau pulang turun, aku pulang, tetap pulang. Pokoknya pulang, aku pulang. Ya, bilang makku loh, pulang ya. Nah, nanti. Ini Bu, ini kalau nggak salah berapa hari lagi kita Bu menyambut bulan yang penuh ampuh. Berapa hari lagi? Oh nggak salah 26 atau 36, lebih kurang. Kita menyambut satu kapal yang besar. Di dalam kapal itu telah Allah hias dengan maghfirah dan keagungan. Bulan apa itu namanya? Bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haram Allah jasadahu ala nira. Siapa saja neraka. Maka harus senang Bu. Ibu senang Bu. Bapak senang Pak? Enggak. Iya. Kayak mana kami mau senang? Orang nanti siang-siang nggak bisa ngerokok. Kami Bu laki ini yang paling payah, kami tinggalkan pula rokok. Iya, karena gini Bu, nggak merokok mati, merokok pun mati. Lebih baik merokok sampai mati. Ada lagi, ada kodok di atas genteng, nggak merokok, nggak ganteng. Nalong, tudih yatim piatu lebih tudih tan rokok lebu. Makanya kami merokok. Tapi tenang Bapak, kalau Bapak ikhlas
menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sebulan penuh, mengharap pertolongan Allah, insya Allah mampu. Mampu. Nih anak-anak muda, masih ada anak muda. Nah, abang-abangku, adik-adikku pemuda, di saat bulan Ramadan tiba, malam jangan tidur, jangan juga ke shopping, tak maaf, ke masjid kau tadarus. Iya, aku nggak bisa irama tartil, aku nggak bisa tartil. Yang bisa kayak mana ya, kayak tengku tadi, tengku nggak pakai seni. Alif lam mim, dalikal kita bulari bafi, dari mutafin. Jalankan, asing kau duduk. Tilawah tartil, kayak gitu pun nggak bisa juga tengku. Ikra, alif ba ta sa sendiri kau. Jam berapa giliran kami tengku? Jam 3. Wow, kali sampai situ. Ada anak muda yang masih segitu? Ada? Belajar. Kau minang-minang anak orang kau aja. Quran nggak bisa baca. Esok salah-salah di depanku terima nikahnya Bulan binti Pulin dengan maharnya dibayar kredit. Gini, kau nggak belajar ilmu agama, ada satu cerita gini Bu, boleh cerita lagi? Boleh, nggak pulang kita ini ya Allah, buka kaki wawanya. Udah berapa jam aku? Enggak, maksudnya aku lihat jam berapa jam udah aku ngomong kan gitu. Takutnya panitia nggak lihat nanti berapa jam kan gitu. Enggak, maksudnya pulang. Diam kau Bu, diam. Yuk lanjut. Ada satu cerita nih anak-anak muda mana nih? Jangan sampai situ kita tahu. Habis ngelamar anak orang enak aja bodohnya ya Allah, naudzubillah min dzalik. Satu malam aku lagi nonton film India Bu, diketok rumah sama kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Iya, istriku melahirkan. Iya, selamat lah ya. Istriku melahirkan Tengku. Iya, selamat lah ya. Iya, tapi istriku melahirkan. Bilang kau nggak salah alamat kau. Aku dokter bukan, istriku bidan bukan, ngapain kau sini? Iya, selamat, aku bilang. Enggak lo Tengku, aku mau nanya. Nanya apa? Kalau anak melahirkan itu dikhatamkan Quran apa Yasin? Dalam hatiku pau kali lah dia. Aku lagi enak-enak nonton film India kan Bu. Aku suka film India sininya nih Bu. Dia film India itu dia jujur itu Bu. Jujurnya gimana? Kalau polisinya itu sama pemerintahannya itu korupsi, itu mau difilmkan kalau di film India ya kan? Cuman ada pauknya film Indianya di sini. Ya pas nyanyi-nyanyi cinta-cinta mau dia guling-guling di rumput. Masuk pacat mampus. Iya. Ku bilang lah ngapain? Nggak, maksudnya khatamkan Al-Quran apa baca Yasin? Oh, bacakan azan. Azan yang kayak di masjid itu kan Tengku? Iya. Kayak di TV-TV itu kan? Iya. Yang kayak dikumandangkan muazzin itu kan? Iya. Pakai mic Pak Tengku, pala otak kau itu pakai mic, ku bilang. Oh ya pakai mic, petak lah telinga anak kau itu. Jangan sampai situ bodoh pemuda. Istrinya salah lah, salah. Aku nikah sama dia, tahunya nikah sama Ustadz yang ngomong aja malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemana kita? Ini tadi ceritanya, ini suasana bulan Ramadan. Tetap menghidupkan suasana Ramadan dengan tadarus. Lah kita kayak mana? Tadarusnya yang perempuan di rumah. Ibu-ibu di rumah Bu, duduk tadarus di rumah. Bu, paling kurang 30 hari atau 29 Ramadan satu kali mesti kita khatamkan Al-Quran. Nah, ini enggak koran, WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube, semua dapat kita lihat. Al-Quran enggak pernah.
TikTok. Nah, cek untung BKB tano. Udah mau mati, bukan sih? Tobat kau. Ya Bu, ini Ramadan mau tiba, sucikan hatimu sebelum Ramadan di bulan Sya'ban nih, di bulan Rajab, bulan Sya'ban nih, sucikan hatimu. Tiba Ramadan, kita telah bersih dari noda-noda dosa dan kita sempurna melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan bulannya, malamnya Bu, kita disunatkan salat tarawih. Ibu pilih mana, 23 atau 11 rakaat? 23, ada yang 23, ada yang 11 rakaat. Ada yang cepat imamnya, ada yang lambat. Ibu pilih yang mana? Yang cepat. Iya. Enggak, aku nggak katain imam ini sini ceritanya gini. Di malam kelima Ramadan, dan pemerintah kampung sewa imam yang qari. Taulah mentang-mentang qari. Takbiratul ihram semenit diangkatnya. Allah Allahu Akbar. Waktu ngomong jam 12 pulang. Kawan tuh nyambut, diam. Iya lu diam, gak boleh ngomong. Sampingnya jawab, iya dibilang Ustadz dalam salat gak boleh ngomong, diam. Diam orang nih. Taulah mentang-mentang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilah waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gak ada otak. Orang capek, dodo sawit datang dia Yasin. Pagi pulang. Ngerajuk waktu. Gak mau lagi salat, awak salat di masjid ini. Gak mau. Besok malam pindah tarawih, aku pindah lah waktu. Rupanya imam masjid di malam besok tuh masjid sana. Jumpa lagi sama awak nih. Dibilang wak nih, dia lagi. Kan ada orang lain di simpang 2 nih. Kan gitu. Udah dengar pula sama imam tuh. Imam tuh mau marah, malu dia sama peci. Hati imam tuh berkata, oh kau mau cepat, mampus aku buat kau. Salatlah tarawih. Dendam imam nih tadi kan udah membara. Allahu Akbar. 1 menit Fatihah dihayatnya dalam 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Anak kecil di belakang terus, terus. Senang kali dia. Iya. Rupanya saking kencang baca Fatihahnya lupa imam ini mau baca ayat apa. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hati anak ini bergurau lama lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur salam. Iya. Bapak yang dimuliakan Allah. Ini mau orang ini mau salat tarawihnya yang cepat, mau salat tarawihnya yang lambat, terserah. Yang penting salat tarawih. Jangan paksa-paksa pun nggak masalah loh Bu.
Ini kadang-kadang kita udah menjadi patokan, kadang-kadang seakan-akan sudah menjadi patokan. Sholat tarawih jam 10 harus siap. Enggak ada. Bukan 3 boleh. Santai-santai. Iya. Betul. Mampus imam itu sendiri. Sini ada imam. Anak nunggu imam. Pura-pura nggak dengar aja lah. Orang ini jangan tinggalkan imam. Malam pertama penuh mestinya Pak Tengku ya. Penuh. Sampai teras nih. Malam pertama pagi. Ini semua. Iya. Coba gini Pak Kecik buatnya. Siapa di antara aparatur kampung suruh absen nanti sama Tengku imamnya. Sekali enggak ke masjid dalam bulan Ramadan, enggak ikut taraweh, gajinya dipotong 30.000 dalam 1 kali alpa. Coba. Iya betul, boleh ini. Boleh. Iya. Gak ada yang buat. Nah, coba malam pertama, malam kedua, 20, 23, 27. Mati imam. Azan dia, iqamah dia, imam dia, Bilal dia juga. Iya. As-salatu tarawih. Rahimakumullah. Kawan nih dia Bu. Bilang kan bisa request. Pak Tengku, malam nih kita harus cepat sholatnya Pak Tengku. Jadi kayak mana? Hayya terus Pak Tengku. Cungking balik sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati. Aturannya harus tepat pada Fatihah. Boleh kalian baca Fatihah. Boleh dengan tartil yang cepat dalam sholat tarawih. Boleh. Tapi aturan tajwid, fasahah dan makhrijalnya tetap wajib dijaga Bapak Ibu untuk menyempurnakan ibadah sah. Kalau tidak ada aturan dalam membaca Fatihah, enak. Kita mau baca Fatihah ada dhammahnya, fathahnya, kasrahnya, boleh. Kan gitu. Ini nggak ada aturan. Kadang orang baca Fatihah itu nggak pakai kasrah, dhammah, fathah semua. Dari bismillah di hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malaka yaumiddin. Ahdanas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aman. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yuk pulang yuk. Lanjut. Gimana lah kawan, tadi pulang kita, yuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kuncinya perjalanan Isra wal Mi'raj baginda kita itu menerima kado yang istimewa. Apa itu? Salat. Jangan tinggalkan salat Bu. Pak Tengku, kami kan ada waktu tinggal sholat, udah pulang terus pulang. Iya, pulang nak, pulang. Ajak mama. Ajak mama pulang. Kok cuma 2 lah yang pulang lain. Gak ada yang nangis. Kami pernah dakwah Bu, 1 jam dakwah, nangis anak-anak pulang. Ibu, ini anak-anak sini kok banyak kali nggak ngerengek. Apalah, kurasa udah dikasih antimo tuh tidur anakku. Kosong Bu? Enggak. Mana tadi mana? Sampai mana? Pulang. Yo, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemana tadi? Kemana? Hah? Aman. Nah, kan gitu. Ada aturannya dalam beribadah salat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua memiliki aturan ibadah. Rasulullah
dipanggil oleh Allah, berjumpa dengan Allah, membawa pulang salat sehari semalam 5 waktu. Kami anak perempuan dalam 1 bulan itu ada masanya Pak Tengku yang nggak bisa salat. Iya, aku percaya. Karena orang nih nggak capek-capek. Kami laki ini capek merindukan bulan, tapi bulan nggak pernah datang. Bagusnya perempuan nih merindukan bulan. 1 bulan pasti pernah datang bulan. Waktu datang bulan perempuan, kita laki nggak ada alasan kau. Nggak salah Pak. Biasa Tengku tanggal merah, pala tak kau lagi tanggal merah. Yang perempuan yang ada tanggal merahnya, ya kan Bu? Salat kalau pas tanggal merah nggak boleh salat dan nggak wajib ada. Tapi kalau puasa Ramadan wajib ada. Kita nggak ada tanggal merah. Jadi waktu kau nggak puasa Tengku belum balik, kadang dia, lo kok belum balik, cucunya udah 1 tronton, ya belum balik lah. Orang kok dia balik udah sholat atau puasa, anggap aja lah dia belum balik. Kok belum balik Tengku? Jadi cucunya dari mana ya? Dari situlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap harus menjalankan ibadah sholat dan ibadah puasa Ramadan ke depannya, ya, dan harus akur. Nih Bu, kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini, jangan sok-sok menjadi panitia akhirat. Kayak mana panitia akhirat? Lihat orang salah jadi mata kita. Ini neraka nih, pasti masuk neraka dia. Kok kita yang ngomongin orang masuk neraka? Jangan sok-sok jadi panitia akhir. Bagaimana juga Tengku, manusia yang baik itu yang menganggap dirinya lebih hina ketimbang orang lain, bukan menganggap dirinya lebih mulia ketimbang orang lain. Jangan sok-sokan. Yang tak butuh oleh tanya, apa yang mesti kita banggakan? Kecantikan, luntur. Masa muda diganti dengan masa tua. Maka tidak ada yang mesti kita sombong. Wala tamshi fil ardi marraha. Jangan sekali-kali belagak kita sombong di atas permukaan bumi Allah. Pangkatku Tengku titipan, hartaku titipan. Betul? Punyamu. So, mentang-mentang dikasih pangkat jabatan hidup mewah, jalan udah kayak robot. Gila kau. Milik kembalikan ke jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika kami ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini perjumpaan kita Bapak Ibu. Doakan kami selamat datang kemari, juga selamat kembali ke tempat, dan selamat